Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa pagi hari ini kita lantunkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan kali ini saya dan juga pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada bisa bertolabul ilmi pada kesempatan kali ini. Tentunya tanpa beliau kita tidak akan sampai di hari ke-7 puasa di bulan Ramadan saat ini. Salatullah salamuhu senantiasa kita selalu hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu dilimpahkan syafaatnya oleh beliau, dan mudah-mudahan juga kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, secara tidak sadar, disadari atau tidak, salah satu doa kita di tahun yang lalu itu sudah dikabulkan di tahun ini. Apa itu? Yaitu meminta agar usia kita disampaikan di bulan puasa di tahun 2026 saat ini. Alhamdulillah, saya dan juga pemirsa yang budiman masih dikabul hajat, masih diberikan kesempatan untuk ada di bulan suci Ramadan di tahun ini. Itu yang harus ditingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang bisa sampai di bulan suci Ramadan saat ini. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bisa ada di dalamnya. Untuk itu senantiasa mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu untuk bertakwa. Nah, artinya sudah jelas bahwasanya kita senantiasa untuk terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan keimanan ketakwaan kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana semua pahala, semua amal, semua yang kita kerjakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yang kita syukuri. Yang kedua adalah untuk meningkatkan rasa syukur kita adalah dengan satu meningkatkan ketakwaan. Itu sudah pasti. Jadi sebagai bentuk hikmah kita berada di bulan puasa, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita terima, yang bisa kita yang bisa kita konsumsi pribadi, terutama adalah tentang meningkatkan ketakwaan. Jadi bulan puasa itu bulan di mana pahala kita itu dilipat gandakan. Jadi sia-sia kalau kita tidak mengikuti sunnah ini. Jadi mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas dan keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua adalah puasa sebagai pengendali diri kita, puasa sebagai pengendali hawa nafsu kita. Jadi kalau misalkan bulan puasa ini tidak mampu memberikan
pencerahan pada diri kita, pada hati kita. Lantas kita mau menunggu bulan apa lagi kita untuk memperbaiki, untuk menahan nafsu kita, untuk menahan hawa nafsu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian sosial. Kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan adalah amal-amal itu dicatat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berikan amal terbaik kita, berikan sedekah jariah terbaik kita kepada saudara-saudara kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah setelah tidak langsung, puasa ini menyehatkan tubuh kita secara tidak langsung, disadari atau tidak menyehatkan tubuh kita, karena dari pagi kita melakukan sahur sampai dengan buka puasa, itu pencernaan kita itu di dalam ilmu kesehatan itu ada jedanya, jadi tidak terus menerus diisi oleh bahan-bahan makanan yang istilahnya itu membuat badan kita semakin kasarnya bengkak lah, seperti itu. Jadi puasa secara tidak langsung menyehatkan tubuh kita, melatih pencernaan kita dengan baik, itu sudah pasti. Yang kedua, yang selanjutnya adalah puasa sebagai memperbanyak kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Menyadari betapa berharganya, betapa nikmatnya makanan dan minuman ternyata. Walau kita satu hari full kita berpuasa, seakan-akan kita bersyukuri bahwasanya ya Allah, sebegitu nikmatnya makan dan minuman ternyata di bulan suci Ramadan. Merindukan semakin merindukan kita bahwasanya makan minum itu semakin kayak semacam buat diri kita itu merasa rindu gitu. Jadi merasa ingin cepat-cepat kita berbuka puasa. Jadi itu mungkin pemirsa yang budiman yang bisa saya sampaikan di kultum kajian Ramadan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.